Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Sapi. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau menagih apa yang disepakati bersama Bapak. Ini sudah 2 minggu, bahkan sudah 3 minggu. Nah, masyarakat di sana itu tuh masih tetap kelen, gitu Pak. Nah, mereka tuh terancam, terganggu juga dengan aktivitas yang hari ini kan tidak ada kepastian hukum gitu loh Pak. Surat kesepakatan, yaitu surat bagaimana pertanggungjawaban ketika garam itu yang pernah kami bicarakan pada masa dengan dan juga surat keputusan izin pemataran itu Pak. Kami butuh kepastian hukum karena kami menduga ini ada permainan yang memang sengaja diperlambat supaya mereka masuk lagi gitu Pak. Kan saya sudah bilang ke Bapak, 2 perusahaan migas dan karet ini saja tidak mampu menghidupkan kami masyarakat adat, masyarakat Seram dan khususnya Kabupaten Seram bagian Timur. Dampaknya apa? Air kami, pencemaran air, belum lagi kisi-kisi karena lautan-lautan kami itu tercemar oleh limbah, banjir, air keruh dan segala macam. Itu ketetapan keputusan Pak. Kami itu masuk dalam penetapan wilayah tertinggal, stunting tertinggi. Pertanyaan paling besar, 2 perusahaan itu apa? Dampaknya membawa kesejahteraan untuk siapa? Jadi mohon dievaluasi dulu. Kemudian SKK Migas itu, saya bilang untuk Bapak, segera untuk keluarkan surat keputusan pembatalan. Gitu Pak. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kapan gitu Pak? Oke, jadi ketika 2 minggu yang lalu kita ketemu, saya sudah berkoordinasi dan saya mendapatkan surat kesepakatan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan penggaraman berbagai. Ini bisa saya share ke ini langsung ya. Itu ketika saya tanya ke Balam bahwa Balam bersama BPB dan juga kepolisian melaksanakan kegiatan sesuai standar versi yang dari lapangan nih, ada surat pernyataan yang dibuat oleh fasilitasi polisi itu yang sudah saya kirim atau ada di handphone bisa dibuat. Nah, dan masyarakat adat atau masyarakat yang di sana ikut menandatangani, itu yang pertama. Artinya saya juga pertanyakan sejauh mana keyakinan terkait penggaraman. Menurut mereka di sana itu sudah standar operasi istilahnya peledakan alat peledaknya di sana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait mengenai isu relinkuis atau dikeluarkan wilayah Pati dari WK-nya Balam Energi. Ini yang saya tidak mudah karena ini adalah kontrak negara dengan Balam Energi, di mana yang tanda tangan SKK Migas dengan Balam dan diketahui oleh Menteri ISDM. Nah, sementara kita tidak melakukan kegiatan, tetapi kalau harus dikeluarkan itu butuh proses dan itu bukan ranahnya SKK Migas. Seperti kemarin saya bilang ke teman-teman, kalau pengembalian wilayah kerja itu ada prosesnya. Nggak bisa seketika ini dikeluarkan dari kontrak kerja. Nah, itu lagi yang saya tidak siap untuk menjawab kepada kalian. Apakah saya bisa? Kalau pertanyaannya apakah sudah disampaikan? Sudah. Permintaan ini sudah, tapi kan authorized-nya bukan di saya, bukan di SKK dalam kapasitas bahwa ada permintaan dikeluarkan bisa. Karena proses relinquis pengembalian wilayah kerja kepada negara itu ada aturannya. Itu aja sih. Nah, terkait dengan pernyataan bahwa tidak melakukan kegiatan, saya tanya ke kawan-kawan di Balam dan yaitu jawabannya yang ada di WA kan ke saya. Kami kan sudah tidak bekerja di area Bati, kami sudah ledakan dan kami bersama-sama Pak Polisi, kami bersama-sama masyarakat. Jadi pertanyaannya apalagi yang harus kami lakukan? Itu versi yang didapat dari lapangan. Nah, apakah di lapangan ada kejadian pekerjaan lagi? Terus terang saya belum tahu. Itu aja sih. Jadi kalau ditekan saya, Pak, bisa nggak ini dikeluarkan? Ya saya jawab,
bisa, tetapi waktunya kita nggak tahu. Karena relinquish itu ada aturan. Kecuali kalau selama 6 tahun kontrak ini tidak mendapatkan hasil di Balam, di daerah sana, tidak ada keekonomian, tidak keluar plan of development-nya, atau untuk eksplorasi diangkat menjadi eksploitasi, maka dalam jangka 6 tahun wilayah itu sudah dikeluarkan dari industri kegiatan itu. Jadi tidak lagi teman-teman harus demo, enggak, karena memang tanah itu, wilayah itu sudah kembali ke negara bebas. 6 tahun kontrak pertama. Kalau dia dianggap ada kemungkinan hasil dan ekonomis, tapi masa eksplorasi nambah 4 tahun. Jadi 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun sudah dapat juga, wilayah itu dikembalikan kepada negara. Dalam tanda kutip, Balam Energi sudah tidak boleh melakukan kegiatan apapun, baik eksplorasi, seismik maupun eksploitasi. Nah, tinggal pertanyaan besarnya sekarang, berapa tahun sudah Balam itu di situ? Nanti saya akan cek. Dia sudah dapat kontrak itu berapa tahun? Nanti saya kasih tahu deh. Artinya, apakah selama 6 tahun ini nanti akan perpanjang atau tidak? Nah, pada saat perpanjang dari 6 ke 10, bisa saja permintaan teman-teman itu dikeluarkan area Bati. Tapi selama kontrak 6 tahun ini kontrak negara dengan perusahaan Balam Energi. Jadi bukan seorang SAPI yang, tapi SAPI sudah minta. Sore itu juga setelah sekitar ketemu, saya sudah lapor ke pimpinan. Ini persoalannya sedang satu, teman-teman Bati ingin tahu bahwa penggaraman itu sejauh mana hasil, karena dikhawatirkan jangan sampai masyarakat datang berbahaya. Sudah saya lakukan. Yang kedua, begitu saya tanya terkait dengan hal itu, dikirimlah saya dokumen. Ini rentetannya, dan yang tanda tangan banyak. Persoalan siapa yang tanda tangan dari pihak masyarakat, mohon maaf, karena saya tidak mengenali satu persatu masyarakat Bati atau non Bati. Tapi mungkin adik-adik bisa lihat dari nama-nama itu, dan nanti bisa diklarifikasi ke daerah atau ke kampung, apakah ini masyarakat Bati atau non Bati yang ada di tanda tangan. Jadi yang ketiga, kegiatan peledakan langsung difasilitasi oleh kepolisian selaku pihak yang bertanggung jawab terkait dengan bahan-bahan peledak. Yang keempat, informasi yang didapat ke saya, data yang kemarin sempat kita diskusikan berapa lubang, menurut mereka yang saya kirim tadi itu adalah betul-betul yang ada bahan peledak. Gitu. Jadi kalau ditanya saya hutang saya soal relinquish, tadi saya bilang relinquish akan dilakukan, tunggu kontrak 6 tahun. Kalau eksplorasinya gagal pasti kembali semua, tidak ada lagi Balam di sana. Kalau dia nambah 4 tahun lagi diberi kewenangan sesuai undang-undang jadi 10 tahun. Nah, dalam penambahan itu pasti dikeluarkan area Bati. Itu aja sih. Pak, jawaban yang pertama ya terkait bahwa ada range waktu 6 tahun. Artinya masyarakat disuruh tunggu sampai 6 tahun. Karena itu bicara terkait dengan kontrak kerja kan. Iya. Nah, jangan 6 tahun Pak. Seumur hidup Balam tidak akan situ. Ini saya bilang begitu untuk Bapak, tunggu. Iya. Itu 6 tahun, tunggu dulu Pak. Kami butuh kepastian hukum. Sewaktu-waktu bila mana ini kan tidak ada legalitas bahwa mereka keluar, ada surat keputusan menjadi dasar untuk kami berargumentasi nantinya dan kami berdiri teguh di hadapan hukum. Artinya kekosongan hukum ini bila tidak terjadi, tidak ada, artinya surat keputusan ini sewaktu-waktu Balam bisa masuk lagi. Bisa. Ya bisa dong Pak. Mereka provokasi, ini kan surat keputusannya belum ada karena kontrak kerja itu. Mbak, tidak semena-mena Balam itu main masuk. Kegiatan operasi Balam by approval SKK Migas. Kalau SKK Migas sudah melihat bahwa kegiatan di wilayah Bati itu tidak dimungkinkan, tidak akan ada kegiatan. Ya begitu aja Pak, ini kita cari solusi. Iya. Kami nggak mau janji karena kami ini experience, pengalaman kami berdasarkan pengalaman kami. Ini oligarki itu Pak ya, kalau
mereka ini mau itu SKK Migas bilang lain, nanti mereka itu provokasi masyarakat dan segala macam, masuk lagi dengan alasan dalil dan segala macam. Masyarakat hari ini tuh mesti turun hidup di di base untuk menjaga itu wilayah. Takutnya kembali lagi yang kami minta, mungkin SKK Migas membuat surat begitu, alat hak begitu, atau surat apa yang bisa memegang teguh untuk masyarakat ini loh. Nah, kami minta jaminan secara legalitas bahwa perusahaan itu tidak akan keluar sampai kontrak kerja itu hadir, misalnya. Karena ini kan kami akan berurusan lagi ke SDM. Jadi kami minta ada kepastian hukum di situ bahwa ada hadir pemerintah dalam ini SKK Migas sebagaimana yang bertanggung jawab berkontrak dengan Balam gitu. Ya. Apa yang baca sebagai kesepakatan mengangkat itu karena negara hadir atas permintaan masyarakat. Iya Pak Syafei, kami mengerti, bahkan kan kami berapa kali nggak demo karena kami mengapresiasi menghargai juga perjuangan Bapak kan, karena apa yang kami sampaikan Bapak berjuang. Tapi Pak, ini masyarakat sudah mendengar lagi bahwa perusahaan akan masuk lagi karena dia melakukan propaganda lagi. Sementara ya bagaimana ya masyarakat mau langsung ke sini, jadi kami butuh tuh ada kayak misalnya surat begitu, surat kalau memang surat keputusan ini surat begitu yang dari memang otoritas dari otoritas SKK Migas sebagaimana yang berkontrak untuk hadir dan Balam tidak ada bekerja situ, misalnya sampai ada relinquish itu surat pembatalan itu terbit, atau misalnya tunggu 6 tahun, tetapi untuk sekarang dan untuk sampai masyarakat pun tidak akan mau, itu tidak bisa di situ. Nah, masyarakat tuh butuh itu Pak. Ini kita bicara masih wilayah Bati ya. Iya. Di luar Bati artinya Balam masih tetap boleh melakukan pencarian. Kami bilang 166, 155, 155. Ya, ini bicara area Bati sebenarnya saya bukan tidak mau menjamin, tapi secara faktual sudah tidak ada kegiatan. Dan pasti kami akan ingatkan terus Balam kalau masuk ke sana kami malah bisa nggak tanggung jawab. Kalau terjadi hal-hal masyarakat marah. Karena kami sudah terus terang meminta Balam agar meninggalkan lokasi Bati. Nah, jadi Pak, mekanisme pembatalan ini kan surat ya? Ini ada berita acara. Jadi berita acara bahwa tidak ada kegiatan. Ya udah Bapak kirim berita acaranya di sana Pak. Enggak, ini ada di kita nih. Termasuk peledakan itu. Jadi artinya dengan diangkatnya alat peledak itu sebenarnya sudah tidak ada kegiatan, dan itu langsung difasilitasi Pak Kepolisian. Ya, dengan lebih legalitasnya itu Bapak SKK Migas segera mengeluarkan surat pembatalan biar ada legalitasnya dari di masyarakat itu bahwa PT Balam ini sudah sah secara hukum bahwa ada suratnya nih. Karena Pak, ini loh secara hukum yang mengikat, mereka kan punya secara larang doang Pak. kerja Pak, mereka punya kerjaan yang mengikat mereka itu. Ya ini Pak, timur itu jauh, mungkin Bapak juga perlu ke sana kali untuk turun langsung lihat bagaimana Kales dan Sitis yang sudah berabad-abad ke sana itu. Jadi maksudnya begini Pak, coba bikin satu keputusan, surat yang mengikat terkait bahwa masyarakat sudah tidak ingin lagi, maka SKK Migas secara otoritas itu mengatakan kepada pihak perusahaan tidak boleh melakukan apa-apa sampai sekarang gini, saya paham. SKK Migas harap keluarkan surat ke Balam untuk tidak mengikuti kegiatan di Bati. Iya. Ini akan saya sampaikan ke pimpinan. Tetapi keputusan tidak disahkan. Kemarin kan juga seperti itu. Iya. Ya kan? Kalau kan surat pembatalan wilayah kerja di SKK Migas ini, kurang ajar perusahaan kurang ajar gue ini, ya kan? Yang bagus terus kemarin. Jadi kami hari ini tagih janji itu. Kalau memang secara mekanisme juga nggak tahu, mari sama-sama kita atur mekanisme seperti apa biar Mas, saya mewakili kepentingan bukan SKK Migas pribadi. Saya mewakili kepentingan pemerintah di atas nama SKK Migas. Jadi setiap kebijakan ada aturan dan regulasi. Nggak bisa saya main. Iya, mekanisme ada Pak ya. Iya, dan mekanismenya tadi sudah saya bilang. Kalau bicara realistis, ada kontrak 6 tahun, ada nanti beralih menjadi 10 tahun pertama tahun. Kalau terkait sekarang permintaan dari bahwa Balam yang tidak boleh ada di kegiatan itu, nanti saya akan sampaikan ke pimpinan. Tetapi sebenarnya secara dari awal mengangkat bahan peledak, tidak melakukan kegiatan seismikis itu sudah kami lakukan. Dan itu dibuktikan dengan surat pernyataan yang baru saja kirim. Yang saya dapat. Ini yang seperti Bapak bilang bahwa wilayah eksplorasi itu diantaranya adalah 115 sama 117 sesuai dengan surat berita acara ya.
yang dikirimkan itu adalah hanya 115 secara penuh, tetapi 117 yang kami secara investigasi langsung di lapangan itu hanya 5 lubang yang digarami, tetapi sekitar 60 lubang lebih itu belum digarami. Ini maksudnya apa, Pak? Seperti beberapa kali lalu kan Bapak secara tegas, maksudnya janji kepada kami pas audiensi, Bapak katakan bahwa iya nanti saya sampaikan. Dan ini Bapak bilang saya sampaikan lagi gitu. Jadi di berita acara itu yang secara keseluruhan adalah itu 115. Kalau saya menyampaikan ke atas, bukan berarti atasan akan patuh dengan apa yang saya sampaikan. Karena kapasitas saya bukan pimpinan yang bisa mengambil langsung kebijakan. Berarti hadirkan pimpinannya, Pak. Kalau saya mau menghadirkan pimpinan, saya sudah bilang ada teman-teman, tapi kan pimpinannya enggak. Tetap menugaskan saya dari Menko Polhukam pulang demi menyediakan teman-teman. Begini Pak, sebenarnya ini kami berjuang ini kan kami meminta kepastian hukum, Pak. Karena sampai saat ini masyarakat yang harusnya mereka tuh kebutuhan segala mereka tuh masih tinggal di base camp gitu loh, Pak. Ada beberapa aktivitas sebenarnya mereka bakar yang hasil buruan, tentu lagi mereka buka lahan baru untuk pertanian. Nah di bawahnya itu kan ada alat peledak. Nah mekanisme dari 115 38 titik sumur itu sudah di closing. Dari 117 ada 15 yang sudah ditemukan. Nah sebenarnya bukan 16 Pak, itu ada 60 lebih. 67 seperti kita sampaikan kemarin Pak. Itu berapa hektar kan? Baik, tetapi supaya saya menghargai teman-teman juga menghargai masyarakat, tolong nanti dianalisis dulu nama-nama yang di sini yang sudah saya bilang. Apakah mereka memang masyarakat Bati atau bukan? Kenapa jadi jumlahnya berbeda antara teman-teman yang melakukan kegiatan di lapangan sama hasil data dari informasi teman-teman kok nggak sama? Itu yang biar jelas karena di sini ditandatangani oleh teman-teman yang di daerah. Gitu, ada Pak Camat, ada ini makanya Diadap semua itu. saya titipin ke sudah saya share. Apa? Jadi sesuai berita acara ini sebenarnya kalau secara regulasi Balam itu harus datang di Bati dong untuk penandatanganan berita acara ini. Mereka hanya main di luar wilayah Bati dan mereka pesan itu masyarakat ini secara tiba-tiba gitu. Jadi mereka juga bingung datang apa ini kan berita acara itu. Bapak bersifat informasi kan, artinya Bapak mendapat informasi dari otonom dari daerah gitu. Sementara kami ini tapi kami bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kayak kepala dusunnya, tokoh-tokoh adat dan orang lapangan. Jadi ini secara administrasi ini ada salah satu persekongkolan jahat di situ. Makanya kami datang untuk demanding di sini. Nah, ini mereka ini yang hitung. Kemarin kami itu sambil karena tower merah putih kan baru sampai ke gunung toh Pak. Jadi sudah ada ada sinyal. Nah, mereka itu sambil hitung dan itu 67 Pak. Nah Pak, baru di Penggarangan itu baru 15, artinya itu masih ada lagi gitu. Nah ini maksudnya apa? Cuma 15 itu. Nah itu kami pertanyakan juga. Ya sekarang gini, teman-teman sudah pegang data dari saya yang saya kirimkan. Tolong klarifikasi, masih ada ini. Kalau memang ada data tambahan, saya akan kirim lagi ke Balam Energi. Kenapa yang titik-titik sumur di wilayah Bati ini tidak segera diledakkan atau tidak digarami, termasuk juga menyampaikan kepada fasilitasi pemerintah di daerah, baik kepolisian maupun pemerintah setempat. Nah, jadi jelas kalau dari adik-adik ngasih data ke saya sekian, sedangkan saya punya data lapangan sekian, memang tidak akan ketemu. Saya juga memang tidak ke sana, saya ada di sini dan saya terima data dari sana. Jadi permintaan akan saya sampaikan. Itu yang saya bisa lakukan. Nah, saya usulan aja gini Pak, bisa kami sini kan kaya karena kan ada migas dan minyak dan gas yang sudah dieksploitasi loh. Apa bikin tim khusus satgas lah, satu khusus untuk turun ke lapangan langsung dari otoritas pusat itu Pak. Untuk kaji benarkah apa yang dikatakan kami. Itu kan tugas negara begitu. Kemudian kami itu meminta kajian atau mekanisme efektivitas dari penggarangan itu, apa dampaknya, kemudian berapa dan itu biar kami juga kaji. Karena kami ini kan sekolah juga di sini toh Pak, kami tidak mungkin turun ke sana lapangan, mungkin nanti ada sekitar bulan 4 begitu Pak. Supaya kami juga tahu ini kalau misalnya penggarangan ini enggak. Sementara ada alat peledak yang
bahan kimia tuh bisa mengancam nyawa masyarakat di situ gitu. Karena kan nanti mereka buka lahan untuk perkebunan segala macam, kalau mereka bakar, kalau terkontaminasi dengan bom siapa yang mau tanggung jawab itu? Itu kan hasil diskusi kita kemarin, dan itu sudah saya sampaikan kepada pimpinan saya terkait hasil pertemuan kita di Putri. Dan menurut informasi di lapangan, penggaraman sudah mengikuti ketentuan prosedur. Tapi apakah dampaknya ada masalah lagi? Itu yang saya sampaikan. Ini permintaan masyarakat Batik jangan sampai menimbulkan masalah ini. Jadi satu, itu kembali akan saya sampaikan. Kedua, saya data berapa titik yang belum, dan nanti saya akan sampaikan kepada Pak Balam, BGP maupun pihak kepolisian atau pemerintah setempat supaya ketemu lubang yang jangan-jangan lubang udah dibuat tapi di dalamnya belum tentu ada isi bahan peledak. Nah, ini adalah salah satu kegoblokan juga dari Balam dan juga pemerintah. Masyarakat itu kan nggak mengetahui, Pak. Mereka itu orang seperti kita yang kalau mungkin saya itu masih sekolah, dan mereka tuh kan ya bagaimana ya, apalagi untuk hal yang teknis harusnya itu diberikan kepada masyarakat. Ini loh kami ada begini supaya masyarakat itu juga paham apa tugas mereka, apa kewajiban mereka. Jadi ini kan masyarakat bingung dan segala macam. Nah ini mereka udah tidur lagi di lapangan karena ada masyarakat, ada yang provokasi katanya mau naik lagi untuk operasi ulang dan segala macam kan tidak ada surat tiga dimensi. Ya dikasih tiga dimensi ya. Nah Pak, saya ini kan maksudnya dengan Bapak ini kan kami sudah ya Pak gimana ya, saya mengerti lah Bapak di sini juga sebagai ya punya otoritas juga, kami tidak mungkin memaksakan, tetapi ya kami juga bagaimana orang tua kami menderita, kami perpanjangan tangan dari mereka dan kami harus menyampaikan mereka punya susah juga kepada Bapak. Nah untuk itu Pak begini saja, tolong keluarkan surat keputusan begitu, surat keputusan yang menandakan bahwa memang SKK Migas itu memang hadir dalam surat keputusan itu sebagai mereka punya legal standing begitu. Masyarakat tahu oh ya kami punya surat keputusan ini menjadi mereka punya dasar sewaktu-waktu jika memang ada apa lagi, nah kami bisa berpegang pada dasar ini. Nah supaya kami juga bisa pergi kuliah, karena saya adik-adik saya punya kakak juga kerja, jadi kita tuh sama-sama enak gitu loh Pak. Ya artinya tadi udah saya sampaikan apa yang disampaikan akan saya sampaikan kepada pimpinan saya, dan saya nyampaikan itu nggak pernah ngomong pakai email lah, saya langsung saya share, jadi bukan ngasih tahu satu orang. Artinya kalau saya ditanya teman-teman benar Pak nyampaikan, benar, saya punya bukti email saya di internal saya, bukan asal ngobrol kayak begini. Artinya apa yang teman-teman adik-adik sampaikan pada prinsipnya sudah saya lakukan. Tetapi kalau teman-teman minta 100 saya harus bisa mengeluarkan 100. Saya pribadi saya mau. Karena kompetensi saya bukan koordinator. Jadi ini solusinya bagaimana Pak? Solusinya apa yang diminta ya saya laporkan. Batas itu yang saya bisa lakukan. Tapi kan butuh kepastian hukum Pak. Kepastian hukum silahkan aja, tapi kan saya juga harus punya arahan dari pimpinan. Jawaban pimpinan nanti apa? Moga-moga pimpinan mendengar ini. Ya sudah siapin surat ya kita siapin surat. Jadi ini masyarakat hidup di dalam dilema begitu Pak. Saya pikir bukan soal dilema, keinginan masyarakat. Pak jangan sampai ini kan Balam, kami kasih keluarkan juga karles di situ Pak. Iya, itu hak teman-teman, hak masyarakat. Saya tidak bisa melarang teman-teman punya keinginan apa. Itu hak warga negara. Iya, kami berhak juga untuk mendapat kepastian Iya, hukum. makanya saya bilang saya akan bawa ke pimpinan saya. Ya udah kapan Pak? Begitu. Ya saya kan tidak bisa jaminkan. Tapi hari ini juga saya akan sampaikan. Itu yang jadi poin. Jadi ini enggak Pak, kami butuh kepastian. Kan pemerintah yang punya kuasa. Betul. Saya juga pinginnya punya kepastian supaya kalian ketemu saya nggak bosan, saya ketemu kalian juga nggak bosan. Pimpinan, tapi pimpinan saya kan belum kasih saya punya permintaan sesuai permintaan saya. Terus solusinya Ini, Pak, kapan aja Pak. Kapan kami Iya. bisa? Saya sudah ngomong dari awal kan permintaan teman-teman kan tidak ada yang ingin ketemu saya, ketemunya dengan pimpinan, tapi pimpinan mendelegasikan ke saya, tolong ketemu. Karena udah 10 kali kemarin pimpinan nggak bisa hadir. Itu
Berarti kami curiga nih kayak Film berarti kembali ke ini cuma untuk pembukaan sebentar, kalian isu dan segala macam, terus nanti mereka masuk lagi. Saya sudah ngomong, saya tidak berpanjang, nanti bukan perdebatan yang ada, saya cukup menyampaikan apa yang sudah saya. Tunjukin aja Pak, apa yang mau ketemu begitu biar tidak masalah. Saya sampaikan, tapi soal mereka mau enggaknya bukan urusan saya. Saya yang anak buah pimpinan, jadi saya mengikuti arahan pimpinan. Kasih nomor asistennya Pak. Jadi gini Pak, seperti yang kemarin tuh, Pak, ini maksudnya kami bingung gitu loh. Maksudnya yang di antara 60 orang sekian di untuk di pemusnahan itu penggaraman itu yang didata adalah 4, sedangkan peninjauan di lapangan itu 5, hanya 5. Gitu. Nah, ketika setelah penggaraman dari Lens 115 yang sesuai di di daftar hadir itu mereka nggak turun lagi ke sana gitu. Jadi bisa jadi kami duga data yang kemudian dikirimkan oleh Balam ini adalah hanya buat Batuk sendiri. Sekarang ini data kan sudah saya kasih nih, teman-teman kirim ke kampung, suruh cek ini benar nggak. Kalau kata teman-teman saudara di kampung bahwa ini tidak sesuai, bikinkan surat pernyataan bahwa dokumen ini palsu. Ya emang Pak, ya benar, karena memang sesuai data kemarin. Karena setiap apapun itu informasi di sini, kami selalu koordinasi dengan keluarga di kampung, masyarakat di kampung. Jadi mereka langsung turun di lain, jadi menyaksikan dengan sendiri. Jadi Pak Balam ini seringkali melakukan pelanggaran, namun tidak pernah diketahui oleh SKK Migas sendiri. Nah, salah satunya juga mereka main data dan sebagainya kan, mereka tidak mungkin langsung Bapak kan terima datanya datanya dari perusahaan ini kan? Ya, Terima datanya dari perusahaan ini kan? iya. Makanya saya kan bukan orang yang ke lapangan yang ngecek satu persatu. Saya terima data dari hasil pertemuan kemarin, mereka kirimlah saya data. Nah, data ini saya kasih sekarang. Dengan dikasih sekarang itu ada berapa? Dari data itu tolong klarifikasi ke daerah. Jadi Pak, Nanti yang bilang yang mana yang benar, yang mana yang tidak, kasih tahu ke kami. Pak. yang punya otoritas untuk mengeluarkan itu SDM. Mengeluarkan wilayah kerja. Ya. Dari kementerian. SDM. Pak, nanti tolong kirim bukti bahwa sudah email dan segala macam itu ke saya. Ada email yang kami tidak bisa keluarkan di internal. Oh, jangan waduh begitu Dinda. Kami ini bekerja di pemerintahan. Nggak serta merta semua harus dipublish Dinda. Maksudnya gini Pak, Iya. misalnya data yang kemudian bersifat memang itu rahasia kan? Ya kami juga tahu apabila harus sesuai persyaratan, maksudnya sesuai dengan kesepakatan bersama gitu. Misalnya data ini sampai, maksudnya kasih kepastian hukum dong Pak. Dinda aktivis, saya aktivis, jadi saya memahami. Tahu Pak. Tapi tolong nggak, attitude saya adalah government. Ya Pak, begini. Gitu, bukan saya pribadi. Saya dipecat pun dari kantor ini nggak ada masalah. Tetapi saya harus tetap menjaga attitude kantor saya. Saya pemerintah. Jadi Bapak sudah email itu Iya. ke Pimpinan saya. Pimpinan. Iya. eh, Pimpinan sebenarnya menugaskan ini adalah dari surat kepala SKK Migas Pamalu yang ngasih ke saya. Artinya teman-teman SKK Migas Pamalu sudah turun dan dapat. Karena yang memang kepentingan operasi di daerah yang termasuk paling dekat memonitor yang Pamalu. sebenarnya kalau kami memarah, kami bisa kalau secara radikal ya Pak kami kaji. Mereka masuk nih, bom bukan seumpama ini rumah ya Pak. Mereka bongkar atap kami, taruh alat peledak langsung di dalam rumah kami nih ya. Kalau Bapak jadi saya yang punya rumah, Bapak marah nggak? Harusnya mereka cabut sampai ke akar-akar, angkat itu alat peledak. Bila perlu ledakkan sama diri mereka di urusan mereka, kami tidak ada urusan. Mereka masuk di tanah kami kok. Keluar juga harusnya masuk keluar dengan mereka punya alat itu. Tapi ada kebaikan di situ. Kebaikan apa? Kami masih toleransi untuk ya sudah kami tahan situ. Tapi penggaraman. Gini loh. 6 tahun misalnya mereka begini. Hutan-hutan kami rusak karena merusak tanaman-tanaman cengkeh kepala kami terus tidak ada hasil. Yang dirusak masyarakat, mereka keluar seenaknya dan segala macam. 6 tahun itu masa lalu. Sekarang pun mereka kan sudah tidak lagi bekerja di sana. Jadi selama 6 tahun tidak ada. Iya Pak, misalnya begini ya Pak. Mereka seismik ini kan pakai peledakan tuh Pak ya. Alat peledak udah merusakkan tanah itu. Pasti kan cengkeh-cengkeh kami mati dong. Ya, Kuning dan segala kalau macam. kemarin disetujui kan ini kan tidak disetujui. Iya, misalnya nanti begini Pak ya. Kami rugi nih. Ini kan juga kan
alat ledak ini ada nih, kami tidak tahu mekanisme garam ini, kami kan juga bukan orang teknis, ya Pak. Kami juga tidak dikasih tahu masyarakat. Ini Balam dengan seharusnya atas intervensi dari SPK Migas mengeluarkan kajian juga. Nah, sosialisasi kepada masyarakat dan kami masyarakat Maluku semua tahu oh ternyata penggaraman efektivitasnya begini, mengancamnya begini, kelemahannya begini. Akhirnya kami juga tahu apa yang harus kami lakukan begitu. Ini kan kami dibiarkan seperti itu. Masyarakat hari ini itu masih naik ke gunung karena cek. Kan hari ini katanya peredaran 3 dimensi itu nggak tahu bagaimana, katanya kalau tidak ada surat keputusan untuk mereka pegang dan segala macam. Ya ini Balam kan punya legalitas bahwa mereka masih berkontrak sampai 6 tahun, bahkan bisa berpanjang 10 tahun. Yang mereka bisa masuk aja, masuk kembali lagi. Kalau atas mungkin persetujuan kong kali kong dari antara pemerintah, kami punya Pemda, kemudian mau apa segala macam. Akhirnya masyarakat ada sudah jadi korban gitu loh Pak. Hari ini aja masyarakat sudah dibenturkan. Makanya kami mohon kebijaksanaan begitu dari SPK Migas bahwa negara ini bukan cuma kebijakan tapi kebijaksanaan juga perlu. Itu esensi dari seorang pemimpin begitu. Nah, jadi begini Pak, kami tahu kapasitas Bapak, ya kan? Kami menyampaikan, tapi kami harap bahwa suara kami ini jangan cuma Bapak sampaikan, dan ke Bapak juga mungkin bisa mengupayakan supaya kami ketemu sama pimpinan. Apa yang bisa kami supaya apa yang menjadi hal-hal prinsip ini kami sampaikan bahwa ini loh. Nah, setelah ada itu kami berjuang juga ke SDM sana, gitu Pak. Kami tuh Bapak sibuk, kami juga punya masa depan juga, kami kuliah Pak, kami kerja dan segala macam gitu loh. Jadi hari ini tuh pas kami ada yang dilecehkan cuma untuk perjuangan ini, kalau Bapak tahu. Karena ini bukan perjuangan yang main-main Pak. Kami kalau mau uang, kami sudah orang yang telepon Christine gini-gini kita ketemu di sini nanti di ini. Apa kami terima? Ini karena amanah Pak. Ini kan ada kami, jati diri kami, harga diri, belum lagi lingkungan rusak dan segala macam. Jadi Pak, ini masyarakat ini sudah tidak aman hidup di tanah mereka, berarti tanah mereka Pak. Karena akibat dari kontrak kerja yang dikeluarkan SPK Migas itu kan Balam yang hari ini tidak berperi kemanusiaan gitu loh Pak. Nah, jadi kami mohon ada upaya, ada kebijaksanaan dari petinggi SPK Migas untuk mengeluarkan surat keputusan ini agar masyarakat itu punya legalitas, legal standing juga untuk mereka begitu Pak. Itu yang kami minta. Nah, selebihnya kami juga akan berjuang ke SDM. Jadi kami mohon ada kerjasamanya begitu loh Pak. Iya, saya akan sampaikan agar pimpinan bisa atau tidak memenuhi permintaan daripada teman-teman terkait dengan adanya kepastian bahwa Balam tidak melakukan lagi kegiatan di wilayah Sumatera. Lego data yang kami berikan ke Bapak kalau ada pimpinan dan kita saling berhormat gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Begitu aja. Saya itu jujur, saya punya data dan dulu dikasih Christine ini data ya saya sampaikan. Nah sekarang saya punya data yang sudah digaramin, makanya saya kirim. Tapi teman-teman tadi bilang kelihatannya belum ketemu titik jumlahnya. Karena yang di sini berapa, yang di sana berapa. Nah tolong saya diberitahukan, nanti saya akan tanyakan ke Balam, ke pihak kepolisian maupun ke tempat DGP dan teman-teman saya di perwakilan. Kok ini ada data yang nggak sama? Yang diledakan ini masih sisa, kenapa ini masih, saya akan tanya. Jadi sesuai apa namanya, kan Bapak kemarin kan saksikan secara ini kan kita audiensi belakang di ini di ruang sebelah. Nah itu kan ada masyarakat adat yang kemudian yang memang mereka itu meninjau langsung di land eksplorasi. Jadi data yang kemarin mereka sampaikan itu sampai sekarang katanya apa namanya yang peninjauan pertama PT Balam melakukan penggaraman itu kan turun di lensa 17 dulu. Nah di situ yang ditemui adalah hanya 5 lubang. Nah setelah itu mereka kembali ke lensa 15 gitu. Setelah lensa 15 secara keseluruhan digarami, janji mereka turun lagi ke lensa 17. Tetapi belum pernah ada tindak lanjut dari itu. Nah, dan setelah daripada itu mereka langsung buat berita acara bahwa begini, di lensa 17 itu ada 15 lubang yang sudah, sedangkan sekarang saya ajarin gini aja. Baca yang tadi yang saya kirim. Coba lihat, buka di situ. Keberatan bahwa apa yang dibuat di surat pernyataan ini tidak benar. Kirim ke SK. Biar saya tindak lanjut juga. Itu lebih jelas. Jadi bahwa menyatakan apa yang ada di data yang di berita acara tidak benar. Buka di HP. Masih banyak titik-titik lain belum dibor, belum diredakan, dan titik yang ini kan ada nomor-nomornya. Titik ini tidak benar sudah dilaksanakan. Biar saya kirimin lagi Balam. Karena sebelum mereka turun
mengumumkan barang yang 107 itu mereka sudah buat berita acara gitu. Jadi manggil masyarakat itu, kalian kita ketemu di sini gitu. Iya Pak, jadi begini Pak. Terus turun langsung di ini dong. Jadi mereka ini tidak melakukan pemantauan atau langsung tinjau lapangan. Nah, mereka tuh pakai kan batu itu di gunung kan Pak. Nah, kalau kian darat saja itu kalau dari sekitar berapa jam ya, 5 jam ya, itu pakai mobil Pak. Nah, jadi mereka itu tanda tangan itu Pak, itu tuh di pantai, di kotanya gitu loh. Nah, sementara masyarakatnya itu tidak kayak ini loh, turun langsung tanda tangan, gak kasih penjelasan segala macam. Orang tua kami di sana tuh kan nggak sekolah juga, jadi Ini gitu loh. supaya pernyataan yang saya kirim, yang saya dapat itu dianggap benar atau tidak, ini nanti bahwa itu tidak cukup benar atau tidak benar, supaya saya juga bisa kembali melakukan langkah-langkah meminta Bapak untuk segera melakukan penggaraman ulang. Kalau kita berdua diskusi debat seperti ini, saya nggak tahu titiknya, saya nggak tahu lokasinya, bagaimana saya mau bicara? Sedangkan saya cukup baru punya data yang saya kirim barusan. Tapi 3 poin teman-teman, satu Sini saya lihat. kita klarifikasi. Saya lihat. Adalah data sumur yang ada dikirim, tolong dicek kembali apakah itu benar atau tidak yang sudah diagaran ini. 2, bahwa teman-teman meminta kepada SKK Migas membuat surat klarifikasi. 3, meminta Bati dikeluarkan dari wilayah kerja. Itu kan 3 poin. Saya kira mungkin Mungkin itu. 1 poin lagi ada kayak diskresi gitulah Pak. Diskresi pemerintah dalam hal ini SKK Migas begitu. Mbak, apa yang saya sebut nomor 2 Ya. itu adalah Diskresi. apa yang Mbak inginkan sebenarnya. Mbak minta yang nomor 3 keluar, itu juga adalah kebijakan pemerintah jika memang nanti pemerintah. Jadi 3 poin itu adalah hal yang nanti saya sampaikan. Oke? Saya kira itu cukup dari saya. Kami dapat informasi lagi kapan ya Pak? Saya itu makanya nggak WA situ, tapi kemarin begitu saya dapat, saya mau cek dulu gimana. Saya nggak berani janjiin, karena saya tahu kalau kalian saya janjikan nanti kalian kejar saya yang salah. Sedangkan saya nggak bisa intervensi pimpinan saya. Pak, jawab email saya, Pak, Bapak maunya apa? Kalau pimpinan saya bisa saya atur begitu, enak saya. Tapi kalau memang perkembangan hari ini demo kan sudah diketahui nih, membuat macet, membuat tenan lain terganggu, kita harus ketemu teman-teman kepolisian, pasti harus segera ada arahan. Itu tadi saya lagi di Menko Polhukam, dengar teman-teman mau datang, saya diminta pulang. Teman-teman lagi di luar, saya izin makan siang dulu. Kalau saya pingsan kan repot juga teman-teman nanti kan. Oke? Ya Pak. Oke. Jadi Pak, saya sampaikan tentang ini. Kan pada saat audiens kemarin kan saya sampaikan. Kemudian di situ juga masyarakat dari Salang juga sampaikan bahwa pada saat dipanggil untuk penandatangan itu, mereka hanya tanda tangan untuk LEN 115, tapi 117 itu tidak mereka tanda tangani. Ya. Nah, itu berarti ini palsu. Iya, nanti saya akan tanya, makanya bahwa masyarakat merasa dibohongin. Tanda tangan itu diberikan untuk posisi 115. Ya. Gitu ya? Siap. 117 belum. Suratin aja ke saya biar ada bahan buat saya untuk melapor. Atau gini aja Pak, Ah. untuk peninjauan lapangan kami minta dari SKK Migas Nasional Pusat untuk peninjauan lapangan. Nah sementara SKK Migas punya pimpinan regional di Ya. Pemalu. Nah dia bisa dari SKK Migas bisa mengambil satu kebijakan untuk menginstruksikan kepada Pemalu untuk langsung turun di lapangan. Itu bisa Nanti saya akan sampaikan. Kebetulan kepala perwakilannya lagi tadi sama saya rapat, dia yang satu lagi di Bandung. Nanti saya segera bisa. Dan email saya itu pasti ke dia juga. Jadi dia tahu bahwa pada sebenarnya kan satu orang tim saya itu sudah ada di Pamal di sana, Pak Troy, yang dari awal bisa ketemu masyarakat tanpa pengawalan, tanpa apa, dan ketemu, ingin ngobrol, ingin tahu aspirasi, dan itu yang dilakukan. Tapi permintaan teman-teman hari ini 3 poin tadi plus penjelasan tadi menyatakan masyarakat hanya menandatangani untuk 115, saya akan sampaikan. Oke Pak, kami kalau Bapak tidak berjanji 1 minggu kami turun lagi. Silakan, nggak apa-apa. Kalau Iya. juga kalau teman. Buat saya tidak bisa melarang Ya. untuk teman-teman hadir. Itu aja.
Moga-moga omongan ini saya sampaikan nanti pimpinan punya pertimbangan. Kan gitu. Ya. Oke. Gitu, ya. Oke, terima kasih. Ya.